Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan tema analisis gambar. Penjelasan dari soal nomor 1. Dijelaskan oleh saya sendiri, nama Rina Safitri, NIM 200401010071, IT 402 Informatika. Nah, oke, langsung saja kita lanjut penjelasannya, yaitu gambar 1. Information System and Component Part. Nah, di sini gambar ini bercerita tentang komponen sistem informasi. Sebelum itu kita harus tahu tentang sistem informasi. Jadi apa itu sistem informasi? Nah, sistem informasi adalah seperangkat komponen seperti manusia, people ini ya. Kemudian perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, prosedur, kemudian data. Itu adalah komponen dari sistem informasi. Kemudian semua komponen ini akan digunakan untuk mendapatkan data yang kita sebut input, data yang kita sebut input ini ya, dan memproses informasi yang kita sebut dengan output. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sistem informasi adalah sekumpulan komponen, jadi inilah komponennya. Yang pertama manusia atau people. Manusia ada dua jenis. Yang pertama adalah ahli sistem informasi, mungkin seperti programmer gitu ya. Dan yang kedua adalah end user atau pengguna, seperti ya pengguna biasa. Kemudian komponen kedua dari sistem informasi ini adalah perangkat keras. Perangkat keras adalah hardware. Perangkat keras adalah semua perangkat fisik di dalam komputer. Ada beberapa jenis perangkat keras seperti perangkat input, kemudian prosesor, kemudian perangkat output, serta perangkat penyimpanan. Kemudian komponen selanjutnya dari sistem informasi itu adalah perangkat lunak atau yang sering kita sebut dengan software. Perangkat lunak sendiri adalah istilah umum untuk berbagai jenis program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer, dan perangkat terkait. Contohnya itu seperti Twitter, Facebook, Instagram, misalnya Microsoft Word, Excel, itu seperti itu aplikasinya ya, untuk software sendiri. Kemudian sistem informasi selanjutnya adalah sumber daya data ya. Sehingga sumber daya merupakan salah satu komponen terpenting dari sistem informasi, karena tujuan utama dari sistem informasi itu adalah mengolah data dari perangkat input dan kemudian membagikan data atau informasi tersebut ke perangkat lain untuk keperluan bisnis, dan dihasilkan keluarannya itu output begitu. Kemudian komponen yang terakhir itu adalah prosedur. Prosedur adalah serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Itu untuk penjelasan gambar nomor 1. Ini adalah sistem informasi dan komponen-komponennya. Kemudian untuk gambar yang kedua sendiri menjelaskan struktur dari sistem boundary dengan automation boundary, sistem boundary dan automation boundary. Automation boundary merupakan bagian yang otomatis dalam sistem. Tugas terselesaikan sendiri oleh komputer. Sedangkan sistem boundary merupakan keseluruhan bagian di mana terdapat automation boundary di dalamnya. Sistem boundary adalah pengelompokan subsistem dengan subsistem lain dan berhubungan satu sama lain serta saling menerima input dan output. Sistem boundary adalah pemisahan antara sistem dan lingkungannya yang saling menerima input dan output. Input dan output merupakan bagian yang sangat penting dari analisis dan perancang sistem. Dalam sistem informasi orang juga disebut dengan key komponen, kunci ya. Dan orang tersebut melakukan beberapa hal dalam sistem kerja.
Maka dari itu terdapat boundary lainnya. Selain sistem boundary ini, terdapat boundary lainnya yang sangat penting bagi sistem analis, yaitu automation boundary, yang merupakan bagian dari sistem yang terotomatisasi, sedangkan bagian lainnya dikerjakan oleh orang lain. Ibaratnya sistem boundary ini dikerjakan secara manual, kemudian kalau automation boundary itu secara otomatis begitu. Untuk penjelasan gambar nomor 2. Kemudian untuk gambar nomor 3 ini adalah activity diagram simbol atau simbol-simbol yang ada di activity diagram. Apa sih activity diagram itu? Nah, di sini kita sekarang ingin tahu dulu activity diagram itu apa. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Nah, di sini ada beberapa komponen, beberapa bentuk dari simbol-simbol activity diagram. Yang pertama adalah swimlane. Swimlane ini diagram yang menggambarkan keseluruhan aktivitas yang ada di dalam area tersebut dilakukan oleh seorang agen tunggal atau user yang namanya tercantum pada sisi atas swimlane tersebut. Contohnya di sini adalah manager. Kemudian ada starting activity. Nah, ini apa sih? Nah, ini adalah notasi yang menunjukkan awal dari alur kerja. Jadi ini awal, bentuknya bulat hitam begitu ya, bulat hitam, lingkaran seperti ini. Kemudian ada transition row. Transition row ini notasi yang menunjukkan rangkaian urutan aktivitas. Tanda ini ya, tanda ini. Kemudian ada activity, notasi yang berisi aktivitas user. Kemudian ada ending activity, yaitu notasi yang menunjukkan akhir dari alur kerja. Bentuknya hampir sama dengan yang starting activity, bedanya kalau yang ending itu ada lingkaran putihnya sedikit, kemudian lingkaran hitam. Kemudian di sini ada synchronization bars atau split. Itu adalah simbol yang digunakan untuk membagi sebuah alur kerja menjadi beberapa alur seperti ini. Misalnya ini dibagi menjadi 2 seperti ini. Kemudian ada synchronization bar join, yaitu simbol yang digunakan untuk menyatukan beberapa alur kerja menjadi satu alur. Nah, setelah 2 ini terpisah, dia disatukan lagi menggunakan synchronization bar join. Kemudian di sini ada negation activity, yaitu simbol yang digunakan untuk mempresentasikan seleksi atau beberapa kondisi kemungkinan yang muncul pada alur kerja. Itu penjelasan dari gambar nomor 3. Kemudian kita lanjutnya, yang terakhir adalah gambar nomor 4. Nah, gambar nomor 4 ini adalah sebuah sistem activity diagram dengan model workflow. Nah, jadi penjelasannya dari gambar ini dapat kita jelaskan. Di sini ada customer, sales person, technical expert, dan sistem. Yang pertama, customer meminta penawaran kepada sales person ini. Kemudian sales ini membuat catatan recruitment dapat berkonsultasi dengan technical expert ataupun tidak, yes or no ya. Kemudian memasukkan data ke sistem ini. Setelah itu sistem menghasilkan penawaran. Customer dapat mereview penawaran jika sudah sesuai menerima penawaran tersebut dan menyetujui pesanan. Jadi kalau customernya sudah mereview, sudah setuju, dia langsung menyetujui pesanan. Jika penawaran membutuhkan penyesuaian atau perubahan, maka akan dikembalikan ke sales person. Seperti itu penjelasan dari gambar nomor 4. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memenuhi ujian akhir semester atau UAS kali ini. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.